teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya dalam Islam yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengajar Ibu Dr. Kamila SEAK MSICA. Selanjutnya dari materi ini, saya menggunakan referensi dari Jurnal Cost Accounting dalam Perspektif Syariah, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume 14 nomor 2 oleh Bapak Elwardi Hasibuan, dosen Fakultas Ekonomi Unifa. Penjelasan mengenai konsep biaya dalam Islam kita bagi menjadi 4 subtema. Yang pertama, pengertian biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang ketiga, sistem perhitungan biaya. Dan yang keempat, biaya yang tidak dapat diakui. Kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu pengertian biaya. Biaya menurut ahli, pertama, Sprouse dan Munich. Definisi biaya dikutip dari Charter dan Usri, yaitu sebagai nilai tukar pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Yang kedua, menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Dalam konsep Islam, sesuatu itu baru dianggap biaya jika pengeluaran itu benar-benar telah dikeluarkan. Hal ini karena akuntansi syariah menganut cash basis dalam perhitungannya, sehingga pengeluaran yang belum benar-benar dikeluarkan tidak dapat diakui sebagai biaya. Secara umum, biaya adalah harga pokok yang telah memberikan manfaat dan telah habis dimanfaatkan, dan biaya di luar operasi utama perusahaan atau organisasi, dengan istilah biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang biasanya disebut akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen, terdapat anggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana pengeluaran perusahaan. Dalam konsep Islam, anggaran merupakan cerminan niat dari perusahaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap amal tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari anggaran ini dapat dilihat tujuan perusahaan dengan cara-cara yang akan ditempuhnya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak proses penganggaran tidak boleh ada hal yang menyimpang dari syariat Islam. Maka dari itu, traceability biaya atau kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya sangat penting dalam konsep syariah. Dari sini dapat diketahui modal mana yang digunakan untuk membiayai proyek yang mana, sehingga pembagian hasil atau labanya dapat tepat dan memenuhi unsur keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua mengenai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut Islam, dalam Islam harus ada kejelasan, tidak boleh ada unsur yang samar atau gharar, yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian, karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan. Sehingga penetapan biaya dilakukan per aktivitas. Misalnya pada aktivitas A, perhitungan biayanya dirinci sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk aktivitas tersebut. Jadi, aktivitas A dibagi menjadi biaya tetap aktivitas A, biaya variabel aktivitas A, dan biaya semi variabel aktivitas A. Yang jadi persoalan adalah sulitnya untuk menentukan secara tepat berapa biaya tetap yang benar-benar terpakai untuk suatu aktivitas. Kemudian kita lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu sistem perhitungan biaya. Dalam akuntansi Islam, lebih ditekankan dari mana sumber pembiayaan proses produksi barang atau jasa. Produksi suatu barang atau jasa harus qat'i, yaitu jelas dari mana biayanya. Umpamanya dalam produksi barang A digunakan 100% dari modal Anda, sedangkan dalam memproduksi barang B, dananya 50% dari Anda dan 50% dari Tuan A. Hal ini akan menentukan besarnya jumlah bagi hasil yang diberikan pada tiap-tiap pemilik modal. Perhitungan ini mudah dilakukan pada entitas-entitas bisnis berskala kecil yang kegiatannya masih sederhana. Namun bagaimana dengan entitas bisnis berskala besar yang modalnya berasal dari banyak orang? Nah, pengklasifikasian ini tentu akan
sangat sulit. Maka kita kembali pada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, kami tidak memukulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Sedapat mungkin dilakukan pengklasifikasian per aktivitas. Jika tidak bisa, maka pembagian proporsi hasil usaha dilihat dari jumlah total aktivitasnya. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah tentang modal. Apakah modal yang digunakan berasal dari utang? Islam tidak melarang utang, tapi tidak menganjurkannya, sehingga sedapat mungkin dihindari berhutang, apalagi jika utang tersebut mengandung unsur riba. Tidak boleh menggunakan utang yang mengandung unsur riba untuk aktivitas perusahaan. Bagaimana jika sebagian aktivitas perusahaan terlanjur dijalankan dari utang? Maka harus dijelaskan secara jelas berapa jumlahnya dan digunakan di mana serta digunakan untuk apa. Laba dari utang ini sebaiknya disumbangkan untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang terakhir, yaitu biaya yang tidak diakui. Apa saja biaya yang tidak diakui oleh Islam? Yang pertama adalah pembelian barang haram. Islam melarang jual beli barang-barang yang haram. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah harus dihindari sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal haramnya. Yang kedua, asuransi. Hay'ah Kibaril Ulama atau Majelis Ulama Besar dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami atau Dewan Fiqh Internasional menetapkan haramnya seluruh jenis asuransi yang berjalan dengan sistem perdagangan, baik itu asuransi jiwa, barang, atau yang lainnya, karena mengandung unsur untung-untungan atau judi. Yang ketiga, biaya suap atau riswah. Riswah adalah suap dalam Islam yang diharamkan. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap maupun orang yang menerima suap. Yang keempat adalah infak, sedekah, dan wakaf. Dalam konsep Islam, segala pengorbanan kita, baik itu berupa material maupun non-material, bukanlah sebagai biaya, akan tetapi dianggap sebagai investasi. Selanjutnya adalah pembayaran bunga bank. Sudah sangat jelas bahwa bunga bank termasuk riba yang haram. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai kerugian. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Pembayaran zakat tidaklah dapat dianggap sebagai biaya, karena sejak mulanya harta yang dizakatkan itu bukanlah milik perusahaan, tetapi milik orang-orang yang berhak dizakati, baik itu fakir miskin dan lainnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai konsep biaya dalam Islam. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.